Selamat sore Pak Eko. Selamat sore, Mbak. Pak Eko, apakah hasil rapid test yang diberlakukan kepada 47 WNI pekerja migran ilegal ini sudah keluar hasilnya? Sementara sudah, Pak. Tadi pagi dilaksanakan rapid test, kurang lebih sekitar 47 orang, dan dinyatakan hasil rapid test negatif semua. Mhm. Namun ada 7 orang yang suhu badannya masih panas atau demam sekitar 38 derajat. Mereka sementara kita sendirikan, Mbak, demikian. Mhm. Dipisahkan dengan TKI yang lainnya, tujuan nanti apakah akan diperiksa lebih lanjut atau dibawa segera ke rumah sakit, Pak Eko? Sementara seluruh TKI sudah dijadikan satu, Pak, di eh, rumah Rusunawa di daerah Tanjung Uncang. Mhm. Setelah kemudian diperiksa secara menyeluruh termasuk dengan rapid test, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Bakamla Republik Indonesia terkait dengan 47 WNI ini, Pak? Sementara untuk 47 WNI ini sudah kita serahkan, Mbak, ke Satgas Covid yang ada di Batam ini. Tadi pagi juga sudah diadakan pemeriksaan oleh karantina kesehatan pelabuhan atau KKP. Demikian. Gelombang kedatangan warga negara Indonesia dari Malaysia ini kan menjadi perhatian juga, Pak Eko. Kali ini Bakamla Republik Indonesia menemukan mereka melalui jalur tikus. Lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah pengawasan akan semakin diperketat, terutama di jalur-jalur dalam tanda kutip jalur tikus ini? Betul sekali, Mbak. Sebetulnya Bakamla sendiri atas perintah Kabakamla Laksamana TNI Han Kurnia supaya melaksanakan operasi garda lintas batas. Kita sudah melaksanakan operasi ini terus-menerus dan kita selalu patroli panjang hari, Pak, panjang malam. Demikian. Wilayah mana saja, Pak, yang termasuk rawan? Ada upaya-upaya TKI atau WNI ilegal masuk dari Malaysia menuju ke Indonesia? Khususnya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Batam, Pak. Di sini banyak pelabuhan tikus yang kita waspadai, ada 5 tempat di daerah Nongsa dan 1 di Pulau Lobang, Pak. Demikian. Terkait dengan daerah rawan ini, apa yang dilakukan upaya khusus dari Bakamla? Tetap, Pak, kita akan melaksanakan operasi atau patroli secara terus-menerus. Kita di samping operasi lewat laut maupun ada operasi khusus yang ada di darat. Di samping itu kita selalu berkoordinasi dengan APM Malaysia, Mbak. Jadi kita sudah hubungan baik dengan APM Malaysia. Bila ada informasi dari APM Malaysia, kita langsung bergerak dengan cepat, Mbak. Koordinasinya seperti apa, Pak? Apakah menahan supaya mereka tidak berangkat ke Indonesia melalui jalur tikus atau ada hal-hal lain terkait tukar informasi dengan pihak Malaysia? Sementara ini dengan pihak Malaysia kita upayakan supaya mereka mulai jalur resmi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun kan kita tidak bisa semuanya itu lewat jalur resmi. Tapi tetap kita akan diamankan di sini kalau kita temukan para eksodus atau PMI yang datang ke wilayah Batam ini, kita akan amankan dan kita akan melaksanakan tes selanjutnya sesuai dengan protokol kesehatan, Mbak. Demikian. Kalau tadi diminta untuk melalui jalur resmi, tapi kan mereka ini tidak memiliki paspor, tidak memiliki KTP, bahkan bagaimana mereka bisa disarankan untuk melalui jalur resmi? Karena akhirnya jalur tikus seperti inilah yang menjadi pilihan mereka. Antisipasinya akan seperti apa, Pak Eko? Betul sekali, Mbak. Jadi kalau soal jalur resmi lewat Malaysia, itu maksudnya, itu memang harus mempunyai paspor dan lain-lain. Tapi mereka yang ilegal, berangkat juga sudah ilegal, tidak dilengkapi dengan paspor dan lain-lain, mereka mesti akan kembali dengan cara ilegal pula, terutama melalui jalur-jalur tikus. Nah, kita di sini bukan menahan, tapi mengamankan, karena itu masyarakat kita sendiri dan lain-lain. Nah, kita usahakan mereka tetap kita salurkan lewat jalur yang resmi, dalam arti ini kesehatan, kita karantina, kita serahkan ke KKP dan lain-lain. Patroli akan semakin ditingkatkan di wilayah-wilayah perbatasan kita, Pak Eko? Selalu, Mbak. Selalu ditingkatkan. Malam ini juga atau mungkin setiap saat kita akan terus melaksanakan patroli ini, Pak. Karena ini kan juga warga negara Indonesia juga, meskipun melalui jalur yang ilegal, apa yang akan kemudian protapnya yang akan dilakukan oleh Bakamla Republik Indonesia jika peristiwa seperti ini kembali terjadi, Pak Eko? Tetap protapnya akan kita laksanakan, Mbak. Kalau memang kita mengamankan mereka, kita punya protap sendiri. Awalnya kita periksa
dengan suhu ataupun dengan penyemprotan disinfektan. Nah, kita sendirikan sambil kita menunggu berkoordinasi dengan KKP yang ada di Batam ini untuk pengecekan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih informasinya. Kepala Zona Maritim Barat Bakamla Republik Indonesia, Pak Eko Purwanto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.